Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 5, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, hari ini kita akan membahas subtema yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat meyakini kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi atau penerapan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Dan yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Marilah anak-anak yang soleh dan solehah, kita simak kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam berikut ini. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihi salam dan juga beliau adalah murid Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam bertemu dengan Nabi Ilyas alaihi salam ketika masih kecil. Pada waktu bertemu, dulu Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam bertemu dalam sebuah rumah, dan saat itu Nabi Ilyas alaihi salam sedang sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah mau menyembuhkan penyakit Nabi Ilyas alaihi salam. Dengan izin Allah, akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam sembuh. Sejak saat itulah Nabi Ilyas mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau juga pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihi salam di gua di daerah gunung untuk menghindari kejaran bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat, beliau yang menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah menjadikan Ilyas seorang nabi, dan Nabi Ilyas melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Bani Israel kembali taat kepadanya. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Saat itu Bani Israel kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas tidak gentar dan selalu berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas terus berusaha dan menyeru kaum Bani Israel agar mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas selalu mengingatkan kaumnya adanya hari akhir, adanya surga dan neraka. Tidak hanya itu, beliau menjadi raja yang arif dan bijaksana. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, dan makmur. Karena mereka berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka dan semakin hari mereka semakin kufur. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kesenangan hidup sehingga mereka berada dalam kesengsaraan. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihi salam, keteladanan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, taat dan patuh kepada pemimpin.
Yang ketiga, senantiasa taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anak yang soleh dan solehah menyimak video ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, Nabi Ilyas alaihi salam adalah keponakan. Yang kedua, mengapa Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua bersama Nabi Ilyas alaihi salam? Yang ketiga, semasa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam, kehidupan apa yang dirasakan oleh Bani Israel? Yang keempat, sebutkan 3 keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kelima, Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah untuk kaum. Nah, anak-anak, berikut tadi video pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.